Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan langkah-langkah menganalisis regresi linear dummy independen dalam aplikasi SPSS. Kelompok kami beranggotakan 4 orang. Anggota pertama yaitu Evin Amelia Haryanti, NIM 200. Intan Mila Sarah, NIM 204. Tazkiyatul Mughfirah, NIM 212. dan saya, Syafira Widastuti Afido, NIM 221. Variabel dummy adalah variabel yang digunakan untuk membuat kategori data yang bersifat kualitatif menjadi kuantitatif. Data yang bersifat kualitatif antara lain gender dan sebagainya. Dalam model regresi yang tidak mengenal data berupa huruf, maka gender atau jenis kelamin yang terdiri dari pria dan wanita tersebut perlu diubah menjadi kode tertentu, seperti 1 untuk pria dan 0 untuk wanita. Adapun kasus yang kami bahas adalah sebagai berikut. Seorang manajer ingin mengetahui apakah pendidikan, jam kerja, dan usia mempengaruhi pendapatan gaji pegawai di perusahaan PT Makmur. Sedangkan hipotesis kasus tersebut adalah H0 untuk hasil yang menunjukkan tidak adanya pengaruh dari pendidikan, jam kerja, dan usia karyawan PT Makmur terhadap pendapatan yang diterima. Sedangkan H1 untuk hasil analisis yang menunjukkan adanya pengaruh dari pendidikan, jam kerja, dan usia karyawan PT Makmur terhadap pendapatan yang diterima. Syarat yang harus dipenuhi yaitu H0 diterima jika nilai probabilitas kurang dari 0,05. Sedangkan H0 akan ditolak jika nilai probabilitas lebih dari 0,05. Langkah-langkah menganalisis dummy independen menggunakan SPSS. Yang pertama, masukkan data pada variabel view. Dan data tersebut terdiri dari pendidikan, jam kerja, usia, dan gaji. Masukkan kategori pada value pendidikan, yaitu 0 untuk S1 dan 1 untuk S2. Kemudian, masukkan data pada data view dan isi data tersebut. Setelah data diisi, maka langkah selanjutnya yaitu klik Analyze, pilih Regression, dan pilih Linear. Untuk langkah selanjutnya, klik bagian variabel dependen seperti gaji ke kotak dependen, dan untuk variabel independen ke kotak independen, dan klik bagian statistik, dan akan muncul bagian regression coefficient dan centang bagian estimate dan model fit dan residual tentang bagian Darwin-Watson, dan klik continue. Setelah itu pada bagian plots diklik dan klik bagian dependen untuk dimasukkan ke form Y dan H-spread ke form X, dan centang bagian histogram dan normal probability plot, dan klik continue. Langkah selanjutnya yaitu klik save, lalu pilih masa
standardized pada form predicted values dan form residuals. Kemudian klik continue. Selanjutnya klik options. Lalu klik saja continue, berarti memilih setting default. Dan yang terakhir yaitu klik OK. Setelah itu muncul hasil lengkap SPSS dijadikan dalam satu file output dengan tersusun rapi sesuai dengan ketentuan yang dikehendaki di atas dan akan dibahas oleh kelompok selanjutnya. Demikian penjelasan mengenai regresi linear dummy independen dalam aplikasi SPSS dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan maupun perbuatan. Like, subscribe, dan komen di bawah ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.